Hello everyone, kembali lagi di channel Rajartan. Di sini kita akan membahas mengenai MySQL. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai group by dan having. Jadi, apa itu group by? Group by adalah fungsi untuk mengelompokkan data dalam sebuah kolom yang ditunjuk. Fungsi ini akan menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Maka, apabila dalam satu kolom terdapat beberapa data yang sama, maka data yang akan ditampilkan hanya salah satunya. Adapun fungsi grup pada SQL seperti berikut. Group by ini berkaitan dengan aggregate function yang sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya. Adapun fungsi dari group by ini seperti average untuk mencari nilai rata-rata, count untuk mencari jumlahnya, maksimal, minimum, dan sum untuk menjumlahkannya. Oke, langsung saja kita praktikkan. Sebelumnya teman-teman harus jalankan XMPP-nya yang MySQL ya. Oke, langsung saja pindah directory cdc cd sampai p MySQL bin. Oke, langsung saja masuk perintahnya untuk masuk ke dalam MySQL-nya. Oke, kemudian gunakan, coba tampilkan dulu database yang ada, show database. Kemudian pilih belajar, use belajar untuk menggunakan database belajar. Oke, selanjutnya coba tampilin dulu tabel apa yang ada di dalam database belajar dengan perintah show tables. Oke, di dalam database belajar ini saya hanya menggunakan satu tabel, yaitu tabel products. Bagaimana struktur dari tabel products? Langsung saja describe tabel products. Nah, ini adalah struktur dari tabel product yang saya miliki. Seperti ini teman-teman bisa lihat dengan ada creator add dengan tabnya timestamp dan defaultnya adalah current timestamp. Oke, selanjutnya coba kita tampilin semua isi yang ada dalam tabel product. Select bintang from products. Oke, nah ini adalah semua isi yang ada dalam tabel products yang saya miliki. Oke, di sini deskripsinya masih nol dengan price yang berbeda-beda dan quantity yang berbeda-beda. Oke, langsung saja kita praktekkan seperti apa group by itu. Jadi di sini kan kita telah memiliki satu kelompok, yaitu kategori yang dimiliki oleh Rachel. Ini adalah makanan, Dinda makanan, Ardana minuman, dan Ginting minuman. Jadi kita ingin mengetahui ada berapa jumlah kategori makanan dan kategori minuman dengan cara menggunakan perintah dari clause group by ini. Oke, langsung saja praktekkan. Select kategori, koma, count. Karena kita menggunakan group by, kita berkaitan erat dengan aggregate function count id from tabel mana, tabel products. Kemudian di sini kita gunakan perintah group by. Group by apa? Group by kategori, karena kelompoknya kita mengelompokkannya di dalam kolom kategori. Oke, langsung saja enter. Nah, dari sini kita bisa mengetahui jadi jumlah makanan yang ada dalam kategori itu ada dua yang dimiliki oleh Rachel dan Indah, dan minuman itu ada dua yang dimiliki oleh Ardana dan Ginting. Oke, yang saya kasih tahu sebelumnya kepada teman-teman, kalau ingin menampilkan sesuatu, kalau ingin menampilkan sesuatu, biasakan menggunakan alias. Seperti ini, count alias jumlah kategori. Oke, seperti ini. Maka dia akan tampil di atasnya sebagai tabel headingnya. Oke, itu saja mengenai group by. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari having. Having ini merupakan kata kunci. Having ini tidak termasuk fungsi, tetapi kata kunci ini berfungsi untuk melengkapi statement select. Kegunaannya adalah mendefinisikan sebuah kondisi yang kemudian diterapkan pada kelompok data pada beberapa field yang kemudian ditampilkan sebagai hasil query. Kata kunci ini memiliki kesamaan fungsi dengan where. Jadi, having ini lebih identik dengan clause where yang digunakan untuk membatasi jumlah atau memilih baris yang ditampil. Pada clause where digunakan pada operasi single row, sedangkan clause having digunakan pada operasi multi row. Biasanya penggunaannya untuk melakukan pembatasan pada grup, baris yang digrupkan, fungsi grup yang digunakan, dan grup yang sesuai dengan clause having saja yang ditampilkan. Oke, langsung saja kita praktekkan yang having. Jadi kita ingin menampilkan sebuah data berdasarkan having ini.
dari data yang sudah digrupkan. Select kategori as kategori, kemudian kita hitung berdasarkan kategorinya from products. Kalau ingin menggunakan having, kita harus menggunakan group by kategori, kemudian having. Jadi ini kan tadi select kategori aliasnya kategori, kemudian count ini kita harus aliaskan juga agar alias ini bisa kita gunakan di belakang as total. Oke, jadi total ini bisa kita gunakan di belakang untuk merujuk kepada count ID yang lebih dari satu. Nah, nggak ada, tetapi kalau lebih yang kurang dari satu tadi kan nggak ada. Kalau yang lebih dari satu maka akan tampil dua-dua. Jadi kita ingin menampilkannya berdasarkan kategori, kemudian dengan having ini yaitu sebuah kondisinya seperti where. Jadi having ini lebih identik digunakan di dalam group by ini. Oke, sampai sini aja pembahasan kita mengenai MySQL, yaitu membahas tentang group by dan having. Saya harap teman-teman dapat mengerti apa yang saya jelaskan. Oke, saya akan tunggu kalian di video-video selanjutnya. See you soon.